Halo sahabat YouTube, sampai jumpa lagi bersama saya Wahyu Talen. Kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara servis bak CVT khususnya untuk motor-motor matic, cara servis bulanan motor matic. Jadi sebenarnya kalau untuk motor matic nih yang perlu diservis rutin setiap bulan itu sebenarnya di bagian bak CVT ini. Nah, di dalamnya ini karena dia komponen kering, tidak ada pelumasan selain pakai gemok atau pakai gres. Nah, jadi di bagian sini ini wajib untuk kita servis karena bagian bak CVT ini dia menyedot udara kotor dari luar untuk mendinginkan bagian dalam. Jadi umumnya untuk motor-motor matic ini yang sering kotor di bagian dalam bak CVT-nya ini. Oke, belum kita kerjakan. Jangan lupa apabila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, komen, and subscribe ya. Oke, lanjut langsung kita kerjakan. Oke sahabat YouTube, untuk langkah pertama kita buka baut bak CVT-nya yang bagian sebelah kiri ini. Karena saya untuk mempercepat proses pengerjaan, jadi saya menggunakan disinfek. Oke sahabat YouTube, jadi seperti ini umumnya bagian bak CVT ini biasanya sangat kotor, kering. Nah, inilah yang wajib kita servis, nanti kita kasih gomoknya lagi. Oke, tahap berikutnya kita buka lonceng gandanya. Oke, nah, jadi di sini pun kotorannya sudah sangat tebal sekali. Apabila untuk melepas bagian ini kita tekan seperti ini supaya feed belnya ke bagian tengah. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita melepasnya pun enak. Nah, jadi saat masang pun nanti sama, posisikan feed bel ini masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Nah, ini kelahar-kelaharnya ini pun juga sudah kering. Nah, ini yang wajib kita kasih gres atau kita kasih gemok. Karena motor matic ini dia bagian bak CVT ini dia tidak pakai pelumas oli, melainkan mengandalkan gomok atau gres. Oke, langsung nah, ini puli kipas nih fungsinya untuk membantu mendinginkan bagian feed belnya ini. Nah, jadi di sini kenapa kalau motor matic wajib kita servis sebulan sekali untuk khususnya bagian CVT ini kita bersihkan karena dia menyedot abu. Nah, di sini jadi karena kipas ini berputar sifatnya dia menyedot abu. Jadi di sini ada lubang. Nah, jadi dari lubang ini abu itu kesedot ke dalam, lalu membuangnya ini di bagian atas. Setelah tersirkulasi jadi membuang ke atas, turunnya ke bawah itu. Jadi karena abu tadi yang sifatnya berat, dia tidak bisa ikut langsung naik ke posisi atas untuk dia turun, jadi dia akan mengendap seperti ini. Oke. Nah, ini kita cek rollernya. Nah, semua udah sangat berabu sekali, kotor sekali. Nah, seperti ini. Nah, di sini pun karena sudah kering, nggak ada gemoknya, biasanya bos-bosan ini bisa termakan. Nah, jadi nanti kita akan kasih gres atau gomoknya. Oke, setelah kita buka seperti ini, langsung saja kita bersihkan semua. Nanti kita langsung pasang lagi. Oke, jadi sebelum kita bersihkan semua, kita buka dulu semuanya. Jadi nanti bagaimana cara penyusunannya nanti
bisa diikuti terus videonya. Jadi untuk buka ini biasanya nih, kalau yang nggak punya kuncinya dia main pahat seperti ini. Nah, jadi karena di sini ada alat penahannya, jadi saya menggunakan alat penahan. Nah, ini alat ini bikinan sendiri. Mungkin nanti kalau ada waktu akan saya bagikan bagaimana cara bikin alat untuk menahan buka CVT. Pastikan ini agak kencang kalau pakai alat seperti ini, karena supaya nanti tidak berputar. Kalau berputar takutnya ini mengikis dari kampas gandanya. Oke, lalu kita tahan seperti ini supaya nanti dia tidak mental. Lalu kita buka tutupnya, ini gunanya ini untuk kita ngasih grace-nya atau gomoknya. Ini gomoknya udah lama, udah sangat kotor sekali. Nanti ini kita akan ganti dengan gomok baru. Oke, sangat kotor sekali. Oke, langsung kita bersihkan seperti ini. Oke, sahabat YouTube, mungkin biasanya ada juga sahabat-sahabat YouTube di luar sana ada kendala motor metiknya terasa tenaganya berat, udah digas kencang tapi tenaganya berkurang kayak berat. Biasanya pen dari kampas ganda ini udah banyak yang lengket seperti ini. Nah, dia seharusnya ini elastis. Nah, ini karena lengket, jadi dia saat membuka ke gandanya terasa berat. Jadi di situ yang bisa juga menyebabkan tenaga motor ini hilang.
Jadi beratnya karena di sini dia karatan seperti ini, karena dia tidak pernah dikasih pelumas. Nah, jadi ini kita buka semua, kita bersihkan, lalu kita susun pasang lagi. Jadi setelah itu sambil kita amplas selayang atau kita amplas sedikit, gunanya supaya karatnya tadi hilang seperti ini. Kita pastikan dia harus ringan seperti ini. Jadi saat kita mengegas sedikit pun kampas ganda ini dia langsung menyengkram ke gandanya. Itulah biasanya motor yang sering tenaganya sering hilang saat sudah jalan jauh. Oke sahabat YouTube, jadi setelah kita bersihkan semua, langsung tahap ke pemasangan. Langsung kita pasang laharnya ini kalau bahasa standar trainingnya ini namanya driver face, atau kalau bahasa umum di daerah saya ini namanya sliding CVT. Nah, jadi kita pakai yang bahasa umumnya ini namanya sliding CVT ini. Sebelum kita pasang, kita kasih grease-nya atau gomok ini seperti ini. Sebenarnya ini wajib untuk sebulan sekali selalu kita kasih perawatan seperti servis berkala supaya terhindar dari kerusakan. Nah, lalu cara masangnya, untuk yang bagian tertutupnya ini yang tertutup itu arah bagian sebelah sini. Jadi seperti ini, langsung kita masukkan seperti ini. Oke, setelah rasanya sudah masuk, langsung kita pasang sepinya. Pastikan sepinya pun dia juga sampai masuk ke dalam seperti ini. Untuk memastikan bisa sambil dipukul-pukul. Lalu tahap berikutnya kita pasang lahar bambunya. Seperti biasa, sebelum kita pasang kita kasih grease-nya atau dibilang gomok. Ini kalau di daerah saya namanya ini gomok. Karena motor matic ini dia cukup mengandalkan gomoknya ini untuk pelumasannya. Apalagi untuk jenis matic ini, untuk beban kerjanya dia sangat berat. Lalu cara masangnya, yang di sini ada karet seal, nah, yang di sebelahnya ini tidak ada. Jadi kalau untuk yang tidak ada karet sealnya itu arah masuk ke dalam seperti ini. Supaya mukulnya rata di sini, saya sudah sedia ring seperti ini. Nah, jadi supaya dia tidak penyok. Oke, setelah rata seperti ini, rasanya sudah masuk, berarti tandanya sudah pas. Lanjut, kita pasang. Sebelum kita pasang, kita kasih grease terlebih dahulu, atau kita bilang gomok. Beda daerah, beda penyebutannya.
Ini gumuknya saya pakai gumuk khusus, bukan yang gumuk atau gres yang sekedar untuk membasahi rantai, tapi ini khusus untuk gres untuk CVT. Dia tahan dengan panas tinggi atau suhu temperatur panas tinggi, dia sangat tahan. Cara masangnya, pastikan untuk tempat pennya pas lubangnya, lalu kita pasang pennya. Jangan lupa dikasih gres juga seperti ini. Biasanya beda bengkel, beda cara, beda teknisi, beda cara juga. Jadi ini cara saya kalau untuk menservis bagian CVT. Jadi kita bersihkan semua seperti ini. Setelah pennya ini tiga-tiganya kita pasang, lalu kita kasih gres bagian sininya. Biasanya ini mengkilap seperti ini nih, jejak dia bergeser-geser. Karena bergesernya dia seperti ini saat dia main. Nah, dia akan gerak seperti ini karena tekanan per tadi diam. Biasanya ini takutnya ikut bergerak seperti ini. Jadi biasanya ada juga CVT ini berbunyi cit-cit-cit kayak bunyi-bunyi tikus. Penyebabnya karena bagian ininya ikut bergerak karena dia sudah kering. Lalu kita akan pasang kampas gandanya. Untuk pemasangan per, posisinya pernya jaraknya lebih pendek, itu yang di bagian sebelah sini yang jaraknya lebih jauh seperti ini. Oke. Jadi sangat elastis mainnya. Lalu untuk masang platnya ini, di sini ada yang agak menyembung, ada juga yang datar sekali. Nah, jadi yang posisi menyembung seperti ini itu di bagian arah ke dalam seperti ini. Lalu kita pasang sepinya lagi. Pakai pelumas seperti ini. Ini tujuannya supaya dia enggak bunyi kayak tikus kejepit. Kita kasih pelumas. Nah, lalu di sini cara saya masang tanpa menggunakan tracker. Tapi kalau untuk pemula susah cara masangnya, cukup ditaruh seperti ini. Nah, lalu kita bantu gitu. Langsung kita pasang murnya. Kita pasang lalu kita kencangkan.
pastikan nih kencang supaya nantinya tidak lepas. Soalnya kalau sempat lepas murnya ini, biasanya motor saat langsam dia roda akan ikut berputar. Nah, jadi itu tadi cara masang merangkai bagian CVT-nya. Untuk memasang roller nih, memang pada dasarnya bentuknya bulat, ibaratnya dipasang bolak-balik sebenarnya sama aja. Tapi karena saya ngikutin standar pabrikannya untuk memasang roller nih, jadi di sini ini cuman satu saya contohkan. Ini ketutup dengan full plastiknya ini, dan di sini nampak besinya. Jadi yang untuk full plastik nih saya arahkan ke dinding sebelah luar seperti ini. Sama dengan ini yang full plastik, jadi ngarahnya kemari. Jadi yang tidak ada ketutup plastik cuman besi, itu ngarahnya berhadap-hadapan dengan kanan kiri seperti itu. Nah, sama halnya juga seperti ini. Karena pengalaman saya di Astranya cara masangnya seperti itu karena standar dari bawaan motor barunya. Jadi kalau menurut pribadi saya pada dasarnya untuk posisi masang ini sebenarnya bebas, cuman karena saya ngikutin standarnya. Ini kita pasang bantalannya, lalu langsung kita pasang ke motornya. Pasang seperti ini karena di sini sistemnya motor ini bit yang sistem ACG, jadi tidak pakai dinamo starter, jadi di sini tidak pakai gigi starter. Sini ada tambahan ring seperti ini. Nah, setelah kita pasang ringnya, utamakan kita pasang karet fit belnya terlebih dahulu seperti ini. Baru kita pasang pulinya. Ini namanya kalau di tempat saya puli kipas. Setelah itu kita pasang gigi lawan gigi jengkol, lalu kita pasang ringnya seperti ini. Tahap terakhir mor. Langsung kita pasang yang di bagian sini. Untuk bagian di sini sebenarnya tidak perlu di dalamnya itu kita penuhin dengan gomo atau gres, karena yang bekerja itu cuma di bagian kelahar bambunya. Nah, jadi cukup yang di bagian kelahar bambu tadi yang kita kasih gres atau gomonya. Nah, cara masangnya ini kita tarik seperti ini supaya ini ngangkang. Nah, jadi seperti ini. Kalau ini langsung kita sorong dia nggak masuk karena jaraknya jauh. Jadi kalau dikangkangin itu supaya jaraknya pun lebih dekat. Nah, itu caranya. Oke, langsung kita pasang gandanya, mornya, lalu kita kasih mor. Setelah kita pasang ring tadi agak kecil, jadi saya pun merubah setelannya lagi supaya tidak melebihi torsinya. Oke. Nah, setelah seperti ini posisi fitbel longgar. Sebenarnya fitbel longgar ini kan karena sudah pemasangan, jadi untuk supaya fitbelnya langsung pas, bisa juga langsung kita tes hidupkan. Setelah hidup, jadi sistem kerja CVT ini mungkin masih banyak yang belum tahu. Dia yang bekerja saat langsam itu bagian selinding belakangnya aja berputar, jadi saat kita gas kampas ganda tadi dia akan mengepres atau memegang kemari, lalu akan menggerakkan roda seperti ini. Oke.
sini langsung posisi feed bell pun ngepas. Kadang sering juga nih engkol, kalau diengkol tidak balik lagi ke atas, dia penyebabnya karena sudah kering. Lalu di selah per penahan ini lebih bagusnya juga kita kasih gres seperti ini. Lalu kita putar supaya dia memperlicin ruang geraknya, jadi tidak ada hambatan. Nah, lalu ring tipisnya ini juga jangan sampai lupa. Karena saya membagikannya secara detail, saya karena khusus membagikan untuk pemula yang apabila ingin menservis sendiri motornya di rumah, jadi bisa diikuti video ini. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami. Nah, jadi untuk cara masangnya ke dalam, ini kita ambil posisi engkol saat kita ngengkol posisi ke bawah seperti ini. Setelah posisi ke bawah ini kita tahan, lalu ini kita masukkan seperti ini. Setelah masuk langsung kita lepas posisi engkol. Oke, setelah itu kita pasang penutupnya. Oke, setelah terpasang semua, lalu untuk pelahar yang nempel di bak nih kita kasih gres juga, supaya ini nanti saat kita pasang kedorong sama asli, dia masuk ke selah-selah dalam. Oke, setelah itu langsung kita pasang lagi. Baut yang paling panjang tuh di posisinya di tengah sini. Lalu yang pakai plat seperti ini di bagian bawah untuk menutup lubang pembuangannya. Jadi dipastikan mana yang bagian yang penting-pentingnya kita pasang terlebih dahulu. Dan bunyinya pun sangat halus, tidak kasar seperti sebelumnya. Karena saya juga lupa tadi sebelumnya tidak memvideokan bagaimana bunyi mesinnya. Tarikan enteng. Oke. Itu tadi cara saya membagikan bagaimana cara menservis bak CVT khususnya untuk jenis Honda Beat. Pada umumnya untuk jenis motor apapun sebenarnya prinsip kerjanya sama. Mungkin perbedaannya tata letak susunan komponen. Jadi apabila sahabat-sahabat YouTube di luar sana suka dengan video ini, jangan lupa tolong like, share, komen, and subscribe-nya. Semoga video ini bisa membantu dan juga bisa bermanfaat khususnya untuk sahabat-sahabat yang baru pemula. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.